Jadi di sini kita bakalan belajar mengenai matematika. Ya, di kelas 11 semester 1 atau 2 untuk polinomial. Sebelum itu, kira-kira Serafik udah pernah masuk ke kelas 11 Serafik? Belum, Miss. Belum. Kalau Sri Yusuf? Pernah. Kalau Miss Eli gimana? Udah pernah masuk? Sudah mengajar di kelas itu ya. Udah sampai mana materinya? Matriks. Berarti bentar lagi ya sebenarnya ya. Oke, how about you, Miss Elsie? Masuk di kelas 11, ya, belajar fisika ya. Ya. Oke, let's move to our lesson today, guys. Polinomial atau dikenal dengan suku banyak. Jadi di materi ini kita akan belajar beberapa ya. Ini bukan satu kali pertemuan, impossible. Biasanya 3 atau 4 kali pertemuan, sesuai dengan tenor yang masuk atau guru yang masuk. Jadi di sini yang pertama ada polinomial dan fungsinya. Ini menurut buku kurikulum Merdeka. Ya, mereka udah belajar fungsi dulu untuk operasi hitung polinomial. Di sini operasi hitungnya cuma 3. Ada penjumlahan, pengurangan, sama perkalian. Miss, kenapa nggak ikut yang pembagian? Ternyata kalau di polinomial pembagian itu ada materi tersendiri. Kalau nanti penjumlahan, pengurangan, sama perkalian bisa langsung kita cari ya dengan seperti kita menghitung biasa, operasi hitung biasa. Sedangkan di pembagian ada metodenya, ada beberapa nanti. Oke, kemudian ada teorema sisa, ini pembagian polinomial ya. Di atasnya kemudian teorema sisa dan teorema faktor. Ini kelanjutan dari pembagian. Selanjutnya menentukan nilai polinomial ya. Ini hampir sama dengan fungsi. Kalau fungsi nanti dia langsung ke bentuk grafiknya. Oke, kita mulai. Ya, kita mulai dari polinomial ya. Poli itu artinya banyak. Jadi ada banyak suku. Kita lihat polinomial adalah suatu aljabar yang terdiri dari beberapa suku dengan pangkat n dengan bilangan bulat dan positif. Ada pangkat n-nya. Ya. Jadi bentuk umumnya an x pangkat n ditambah an dikurang 1 x n dikurang 1 ditambah seterusnya sampai a pangkat a1 x pangkat 1 ditambah a0. Kira-kira tahu nggak kenapa kita nggak buat x pangkat 0-nya? Karena x pangkat 0 itu 1. Iya, betul. Ya, karena x pangkat 0 itu 1. Jadi nggak kita tuliskan. Ini urutannya. Maksudnya gimana, Miss? Ya, pasti kan banyak yang tanya ya. Kenapa dari n dulu gitu? Ini n ini melambangkan pangkat tertingginya. Misal kita buat di sini x-nya pangkat 5, ya. Berarti di sini x pangkat 5, seterusnya bakalan pangkat apa? 4. 5 dikurangi 1. 4, terus 3, 2, 1. Ya. Dan 0. 0 ini berarti 1 ya. Keterangannya a itu koefisien. Jadi di masing-masingnya. Kenapa pakai n kurang 1 di bawahnya? Itu menandakan pasangannya. Ya. an ini pasangannya x pangkat n. an kurang 1 ini pasangannya x pangkat n dikurang 1 dan seterusnya. Oke, jadi inilah yang dimaksud dengan beberapa suku. Dia bukan 3 aja, tapi 3x pangkat 2 ditambah 2x dan seterusnya. Ya, jadi ada beberapa suku. Oke, sampai di sini pertanyaan mengenai bentuk umum? Oke, tahu nggak kalau yang pangkat kuadrat pangkat 1 itu juga termasuk polinomial. Cuman pembagiannya polinomial 0, polinomial kuadrat ya, dan polinomial umum seperti ini. Dia termasuk polinomial. Makanya di sini nggak ada ketentuannya. Kalau 2 kita buat ya it's okay, dia tetap polinomial. Kalau 10 juga it's okay, tetap polinomial. Oke, kita ke pembahasan selanjutnya, operasi hitung polinomial ya. Sudah tahu ya, operasi hitung itu ada 4. Perkalian, pembagian, tambah, dan kurang ya, pengurangan, betul. Jadi di operasi hitung polinomial ini kita bakalan bahas 3. Tambah, kurang, kali, tanda titik ya. Tanda titik juga kali, tanda kali juga kali. Oke, tentukan operasi hitung dari, lihat ini polinomial. Pangkat tertingginya berapa untuk si px? 4 ya. Pangkat tertingginya. Ada berapa suku di sini? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 suku. Suku itu dibatasi oleh
tanda operasi. Jadi ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Oke, untuk QX berapa pangkat tertingginya? 3, betul. Ya, ada berapa suku? 2. Cuman 4x pangkat 3 dan minus 2x pangkat 2. Jangan dibuat nanti 2x pangkat 2 ya. Bukan. Ikut operasinya. Minus. Untuk yang minus aja, kalau positif nggak usah kita buatkan. Oke, let's kita jawab sama-sama. Untuk yang pertama, operasinya adalah penjumlahan PX ditambah QX. Kita masukkan semua nilainya si PX yang 5x ya 5x pangkat 4 tambah 3x ditambah pangkat 3x pangkat 3 kurang dikurangi 5x pangkat 2 tambah 6, kita tambah lagi dengan 4x 4x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2. Yap. Nah, kalau sudah sampai di sini, ingat penjumlahan dan pengurangan yang bisa kita operasikan itu adalah yang sejenis sukunya. Ada beda suku, ada suku yang sejenis, ya. Jadi suku yang sejenis itu pangkat dan variabelnya sama. Oke, lihat di sini, Miss Elsie, kira-kira mana yang pangkatnya sama, variabelnya sama? Mana pangkat yang sama di situ? Sama? Iya, mana lagi Miss Eli? Min 5x pangkat 2 sama min 2x pangkat 2. Iya, jadi yang bisa kita operasikan cuma mereka aja. Yang lainnya kita tulis kembali. Berarti sama dengan 5x pangkat 4 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 3. Jadi berapa? 7x pangkat 3. Iya, 7. Ingat yang sama, kalau dia sama pangkat di penjumlahan dan pengurangan, yang kita jumlah atau kurangkan adalah koefisiennya. Oke, berarti 7x pangkat 3. Next, minus 5x pangkat 2 dikurangi 2x pangkat 2. Jadi berapa? Minus 7x Ya, pangkat betul. 2. Minus 7x pangkat 2 ditambah 6. Ini adalah operasi penjumlahannya. Sederhana. Oke, kita lanjut yang bagian B. Si PX dikurangi dengan QX. Masukkan nilainya 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 ditambah 6. Hati-hati di sini. Kalau operasi pengurangan harus kita tutup kurung sama buka kurungan. Nanti salah tandanya pada saat operasi hitung. Oke, berarti dikurang si Q 4x pangkat 3. iya dikurang 2x pangkat 2. Miss, yang berpengaruh ke yang mana? Yang berpengaruh itu ke yang kedua, bukan ke yang pertama. Ya, kalau yang pertama itu tetap. Yang berpengaruh itu ke suku keduanya atau si QX-nya. Ya, berarti kita keluarkan 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 tambah 6. Nah, ini dia. Minus jumlah positif jadi Negatif. minus 4x pangkat 3. Minus jumlah minus Positif. positif. Iya, kan x di sini pasti sudah bisa lah ya. 2x pangkat 2. Ya, berarti kita operasikan. Ya, Ustaz Yusuf, berapa hasilnya? 5x pangkat 4 Ya, dikurang x pangkat 3. dikurang. Ya, betul. X pangkat 3. Iya. Karena di sini ya, 3x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 3. Tiga. X berapa lagi? Min 3x pangkat 2. Iya, betul. Min 3x pangkat 2. Di sini minus 5x pangkat 2 sama 2x pangkat 2 ditambah dengan 6. Ya. Next, yang bagian C, operasi perkalian. PX kita kalikan dengan QX. Jadi di sini kita harus kalikan 1/1 ya, untuk di fungsi fx-nya ke si qx-nya. Kita buat dulu semua, jangan lupa tutup kurung ya. 5x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurangi 5x pangkat 2 ditambah 6, kita kalikan dengan 4x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2. Oke,
sebenarnya ini kan udah kita pelajarin di SMP, tingkat SMP, ya kan? Jadi di sini cuma memperdalam untuk perkalian, penjumlahan dan pengurangannya. Ya, ingat kalau untuk perkalian harus kita kalikan masing-masing. Berarti kita mulai dari suku yang pertama dulu ke fungsi yang lain. Harus kita habiskan semua. Ya. Oke, setelah habis nih 5 kita ke 3. Kita ke 3, ke 5 dan ke 6 ya, semuanya. Next, ya. Kita 5x pangkat 4 dikali dengan 4x pangkat 3. Iya, koefisien dengan koefisiennya 5 dikali 4 20. X pangkat 4 dikalikan dengan x, ya betul, pangkat ya. X jadi 7. Kalau ada perkalian pangkat itu pangkatnya kita jumlahkan. Next tandanya kurang 5 kali 2 10. X pangkat 4 sama x pangkat 2 jadi x pangkat 6. Next ke yang ketiga, 3 kali 4 berarti ditambah 12 x pangkat 6. Tuh. Dikurang lagi 3 kali 2 6 x pangkat 5. Next Dikurang 20x pangkat 5 20 x pangkat 5 ditambah 10x ya, pangkat betul. 4 Ditambah 10 x pangkat 4. Next ditambah 24x pangkat 3 24 x pangkat 3. Next yang ini dikurang berarti 12x pangkat pangkat 2. 2 ya. Yang sama kita lihat dulu ada berapa nih? Ada 2. Ini ya 1 ya, pangkat 6. Next 5 nya 4 ada enggak? Berarti cuma ini. Hanya mereka yang bisa kita operasikan ya. Iya. Berarti yang lainnya kita tulis ulang. 20 x pangkat 7 berapa nih? Ditambah 12 berarti 2x pangkat iya, ditambah 2x pangkat 6. Next kurang negatif. iya, dikurang 26 x pangkat 5 tambah 10x tambah pangkat 4 10 x pangkat 4 tambah 24x pangkat 3 iya, pangkat 3 dikurang 12x pangkat 12 x pangkat 2. 2. Kalau untuk perkalian seperti itu ya. Oke. Sebelum itu udah selesai di sini kan? Nah, ini yang paling ribet itu ke pembagian. Kalian pasti pernah berpikir kan, kalau pasti belajar polinomial susah loh ini, angka-angka terus banyak-banyak lagi gitu kan. X nya pangkat 5 sama x pangkat 2 habis lah. Oke. Jadi fungsi ini semua sebenarnya sudah kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Apa aja Miss? Yang pertama, pernah main ke water park? Pernah. Perosotan itu dibuat atau didesain dengan menggunakan polinomial. Ya. Oke, kenapa? Nanti kalau dihitung nggak dihitung dengan polinomial, kalian bakalan terbangnya ke angkasa bukan ke air. Ya. Kalau nggak ada perhitungannya. Satu lagi itu roller coaster ya? Ya, roller coaster. Itu juga dihitung menggunakan polinomial. Yang umum lah Miss apa? Oke. Pernah cek di Shopee nggak? Pasti hitung nengoknya itu ongkirnya, betul nggak? Iya, ternyata penghitungan ongkir itu menggunakan polinomial guys. Menghitung kecepatan benda yang jatuh itu juga polinomial. Cuman kan kita nggak langsung melihat perhitungannya, enggak ya. Jadi itu adalah salah satu contoh dari polinomial. Kalau kita lihat yang kuadrat, yang persamaan kuadrat, apa aja aplikasinya? Pembuatan jembatan, ya kan, algoritma di pengeditan, itu semua pakai itu. Jadi udah banyak banget ya aplikasi yang udah kita pakai. Cuman nggak secara ke situnya gitu kan. Kita masih ke perhitungannya. Oke, sampai di sini any question guys? Nothing Miss. Nothing. Oke. Pasti udah pusing ya hitung-hitungnya. Lanjut, kita main game. Ya, semangat kita. Oke, gamenya adalah express memorizing. Apa sih Miss? Oke, pasti apa ya? Ini artinya mengingat dengan cepat. Mengingat yang kita masih pakai gerakan. Contoh, you have fingers, ya. Kau punya jari-jari. 10 fingers and 2 hands, ya. Jadi nanti masing-masing orang akan dipilihkan siapa lawannya. Dan di situ gamenya, lihat misalnya
Ini ada 2 dan 2. Nah, Perkalian, multiple. 2 kali 2, 4. Jadi di antara 2 orang itu siapa yang paling cepat? Misal, Sir Yusuf coba kesini biar kita praktek sebentar. Ya, 1, 2, 3. Ya, yuk. Terserah. Iya, terserah. Oke. Ayo, yuk. 0. Aku yang menang. Ya. Oke. Perkalian. Iya. 0 dikalikan dengan 5 berapa? Nah, Aku menang. Aku yang menyebutkannya. 0. Gitu. tahu kian. Berarti kalau senang buat game ini 5. Iya, jadi siapa yang menyebutkan? Misalnya kalau aku yang menyebutkan, aku yang menang. Kalau dia yang pertama kali menyebutkan, berarti dia yang menang. Oke, let's move. Contoh yang lain ya. 10. Ya, gitu ya. Gitu. Jadi harus tahu ini 5 kali 2 berkali. Ya. Oke. Are you ready guys? Miss Elsie kesini sedikit. Iya. Nah. Oke, 1, 2, 3. 0. Iya. 3 ya. berapa soalnya? 3. Iya. 3 kali kesempatan. 3 kali. Nol maksudnya. 3 kali kesempatan. Oke, 1, 2, 3. 2, 3. 2. Iya duluan Miss Eli. Oke, pemenangnya Miss Eli, tepuk tangan. Iya. Nanti akan mulai lagi dari awal. 1, 2, 3. Duluan Sir Rafiq. 1-0. Ini kita bikinnya ya. Enggak mau. 1, 2, 3. 6, 30. 1, 2, 3. 5. Wuhuu. Iya, betul dia. Pemenangnya adalah Jadi serius. jalan, Meh. Sudah, kita lanjut ya ke pembagian polinomial. Kenapa kalian Miss bilang berbeda dengan operasi yang lain? Karena di pembagian polinomial itu seperti membagi bentuk Porgapit, tahu? Cuman bentuknya itu XX semua, bukan kayak kita pembagian biasa. Makanya agak berbeda. Terus di sini juga ada beberapa cara. Ada 3 cara di pembagian polinomial. Kita coba yang pertama itu adalah metode bersusun. Yaps. Pasti udah mulai bisa dong nih metode bersusun. Dan sisa hasil bagi dan sisa pembagian dari 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 1 oleh x dikurangi 3. Oke, ya fokus ke sini dulu ya sebentar. Oke, jadi di sini yang diminta adalah hasil bagi dan sisa pembagian. Sama halnya pembagian biasa, pasti ada itu semua yang gak habis bagi, ya kan? Oke, ini disebut pembagi dan ini disebut yang dibagi. Iya, yang dibagi. Jadi untuk pembagian bersusun perhatikan baik-baik. Nanti kita buat modelnya Porgapit siswa. Yaps, yang di dalam itu adalah nih yang dibagi 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 1. Kemudian yang di luar adalah pembagi x dikurang 3. Perhatikan cara membaginya. Ya, perhatikan papan tulis. Di sini yang pertama itu adalah dari pinggir. Ya. Ini yang kita bagikan dulu. 2x pangkat 3 dibagi dengan x. Ingat, yang perlu diperhatikan pertama adalah x-nya. Jangan ikutkan si koefisien. Ya. Jadi yang dibagikan ini 2x pangkat 3 dibagi x berapa? X. 2x pangkat 2. Ya, kenapa? Ingat pembagian pangkat itu kan berarti per x pangkat 1 dengan x pangkat 3. Jadi dikurangkan pangkatnya. Sisa
Sisanya siapa? 2x pangkat 2. Oke, baru kita kalikan kembali untuk pembagiannya. Oke, 2x pangkat 2 dikali x. 2x pangkat 3. Yap, correct. Next, 2x pangkat 2 dikali 3. Berarti dikurangi 3. Oh ya, 6 ya. 6x pangkat 6x pangkat 2. Kita kurang Kan. Yap. 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 habis. 7x pangkat 2 dikurang. Jadi tambah 6x pangkat 2. Jadi 13x pangkat 2. Oke, kemudian salin kembali minus 5x tambah 1. Oke, next pembagian berikutnya. 13x pangkat 2 dibagi x berapa? X. Iya, berarti ditambah 13x. Kita kalikan kembali 13x dikali x. 13x pangkat 2. 13x dikali 3 dikurangi 39. berapa? 39x. 39x. Kita kurangkan. Yap, ini habis ya. Iya. Sisa Negatif Minus 5 dikurang 39. negatif atau positif? Jadi positif Iya, ini 34x. negatif jumpa negatif positif. Berarti 39 dikurangi 5 34x ditambah 1. iya 34x dikali bagi ya, dibagi x jadi berapa? 34. Tambah 34. 34 dikali x 34x 34x 34 dikali 3 102 tandanya negatif. iya kita Kurangkan kurangkan ini jadi tambah jadi berapa? 103. Iya. Jadi inilah yang disebut dengan hasil baginya dan ini yang disebut dengan sisa pembagian. Oke, coba hx itu adalah hasil baginya. Itu adalah 2x pangkat 2 ditambah 13x ditambah 34 dan sisanya atau sx. Ya. Kita buat sx itu ada sisa 103. Untuk pembagian itu kita harus mulai dari sini dulu. Nah, ini hampir sama dengan pembagian eksponen. Ya. Jadi kita bagikan aja dengan ininya. Ingat hanya kita lihat si x-nya, variabelnya. Abaikan dulu si konstanta. Setelah sampai di atas hasil baginya baru kita kalikan dengan konstantanya. Semua yang satu paket. Any question? Nothing yes. Siap dari yang lain. Ya. Question. Bukan hasil bagi dan sisa pembagian dari 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 1 oleh 2x dikurangi 3. Yap. Jadi yang dibagi di sini adalah 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 dikurangi 5x tambah 1. Sedangkan yang menjadi pembagi adalah 2x dikurangi 3. Question berhadiah 2 tanda cepat ekspresi itu tanda apa ya? Dan benar. Yes. Jika ada pertanyaan jangan ragu untuk bertanya. Kamu? Udah. Ops. Wah. Keren sekali. Nabo. Ops. Oh, ngeri sekali permainan Ngeri ini. Oke.
me check it first. Masih ada kesempatan. Masih ada sini. Nasib dong. Yeay. Okay, so let's answer this question with easy peasy trick. Ya, ya sekalian kita jawab dengan cara cepat. Yang pertama, you have to write down first, ya. 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 dikurangi 5x ditambah 1. Oke, kemudian yang kedua itu adalah pembaginya. 2x kurangi 3. Ya, jadi di sini kita gunakan yang namanya metode atau skema. Ya guys, ini nama penemunya. Ya. Jadi kita akan buat bentuknya seperti ini. Ya. Lanjut, kita harus membuat pembaginya ini ke pembuat 0. Ya, berarti x-nya berapa kira-kira kalau pembuat 0? 3. 3 per 2. Ya, jadi kita pakai di sini 3 per 2. Jadi yang pertama, kita harus meletakkan masing-masing koefisien ke dalam kotak. Dan di luar kotak itu adalah pembaginya yang sudah kita buat dalam pembuat 0. Ya. Oke, berarti di sini ada 2, 7, minus 5 dan 1. Ya. Di sini adalah pembuat nolnya, yaitu 3 per 2. Tahap yang pertama adalah, lihat, ini kita pindahkan ke bawah 2. Selanjutnya kita kalikan. Kita kalikan 2 ke pembuat 0, hasilnya di sini. Ya. Baru nanti coba kita kalikan dulu. 3. Iya, 2 dikali 3 per 2 itu 2-nya kita coba sisa 3. Setelah ini kita tambah, ya, bukan kurang, ini kurang. Kalau di sini dia tambah. Kita tambahkan 7 tambah 3 10. Next lagi kita kalikan dia ke pembuat 0-nya lagi. Hasilnya nanti di sini. Ya. 10 dikali 3 per 2 itu 15. Don't forget ini minus. Iya, minus ditambah 15 jadi 10. Next. Lagi. Ya, berapa? 15. Jadi berapa ini? Tambah 16. Yang 16 ini adalah sisanya. Oke, sama sisa kita? Sama. Perbedaannya, lihat. Di sini untuk yang 2x, jadi ada rumus untuk si hx-nya harus kita bagi dengan h. Ya, karena di sini ada koefisien dari si x, jadi kita bagi dengan 2. Maka yuk letakkan kembali ini. Cara membuatnya, lihat. Kita lihat dari sini. Kalau sudah direct sisanya, berarti di situ adalah konstanta. Konstanta pangkat 1 pangkat 2. Jadi hitungnya dari situ. Miss, bukannya ini dikurangkan? Tidak selalu. Ya, karena di sini pangkat 4, di sini cuma pangkat 2. Jadi nggak selalu ya. Kita mulai dari sini berarti 1, 2. Ada 2x pangkat 2 ditambah 10. X ditambah 10. Kita bagikan dengan 2. Ya, berarti hasilnya bagi 2 semua. X pangkat 2 ditambah 5x tambah 5. Bagaimana? Sudah. Jadi teman-teman, nanti di sini ada 3 kategori. Ya. Jadi ada 3 kategori di sini. Yang pertama itu, pembagian polinomial oleh, jadi tergantung pembaginya. X ditambah K. Kalau X tambah K, ini
itu polinomial oleh AX tambah B. Yang kedua ini baru AX tambah B penggunaannya. Jadi kalau di sini ya ada yang beda, yaitu di hasilnya. Hasil bagi. Hasil baginya kita harus membaginya dengan si koefisien X. Ini yang kita gunakan tadi. Ya. Jadi ini harus menggunakan rumus. Kemudian tadi ada pertanyaan serius. Gimana kalau yang X pangkat 2 ya kan? Oke, yang ketiga. Yang ketiga itu pembagian polinomial oleh ya. Ini AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Oke, jadi rumus yang kita buat ini harus bisa difaktorkan. Harus bisa difaktorkan. Kalau nggak bisa difaktorkan gimana, Bis? Ada lagi cara yang ketiga, metode Horner-Kino namanya. Jadi untuk yang ini hanya bisa difaktorkan. Kalau nggak bisa ke Horner-Kino. Horner-Kino itu bisa semua, bisa difaktorkan, bisa yang tidak. Ya, gimana guys perbedaannya? Perbedaannya ada di sini. Hasil baginya itu hasil bagi. Ya, ini yang kita buat adalah hasil keduanya dibagikan dengan A. Sisa pembagian. Iya, ini S itu bentuknya akarnya. Kita buat contoh ya untuk yang ini. Oke, S2 ini adalah sisa yang kedua kali X ditambah S1 nya, kemudian dikurangin S2 dikali K1. K1 itu adalah pembagi pertama, atau kalau kita biasanya X1 ya, iya X1 X2. Kalau ini persamaan kuadrat karena ada dua solusi, gitu ya. Oke, let's move to example. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian. Kita lihat yang pertama ya. Kita lihat yang pertama, pembaginya. X pangkat 2 dikurangi 5 X tambah 6. Apakah bisa difaktorkan? Ya, bisa ya. Pemfaktornya adalah 2 dan 3. 3 dan 2. Agar jadi negatif dan di sini positif berarti sama-sama kurang dan X. Oke, berarti ingat kita cari pembuat 0. Maka X iya, kita buat jadi K1 ya. K1 nya sama dengan 3 dan K2 nya 2. Oke, next kita buat metode corner kita agak jauh ke bawah. Ya. Ingat yang pertama kita buat itu adalah K1 baru K2. Tahap pertama itu kita letakkan semua koefisien masing-masing. Berarti ada 2 minus 3 minus 3 4 minus 2 1. Iya, 1. Oke, ingat di sini K pertama dulu berarti 3. Oke, kita letakkan di sini, ingat 2-nya turun. Oke, turun. Baru kita kalikan 2 kali 3 6. Kemudian kita tambahkan sisa 3 kali 3 9. 4 tambah 9 13. 13 kali 3 39. Dikurangi 2 37. Oke, 37 kali 3. Yuk, 3 kali 7 21 1 2. Berarti 111. Ditambah 1 112. 112.
angkanya 1 berarti udah ini HX. Gak perlu kita buat satu lagi kan? Iya. Hasil baginya, hasil kedua harus kita bagikan dengan A. Kebetulan A-nya di sini 1. Selesai. Lanjut ke sisanya. Itu oh ya sepertiga kali 20. Oh, itu 1. Oke. Ya kan? Oke, next berarti 81. X tambah 112 dikurangi ini berapa nih? 243. Berapa? 243. 243 berarti 81 X kurang 1 100 3 1. 31. Oke, sampai di situ gimana? Nah, jadi di sini harus lebih hati-hati, ya kan? Salah satu aja kita tadi penjumlahannya udah salah ke sini. Karena ada rumus yang harus kita ikuti. Ya, ini udah ketentuan, ya. Kalau untuk yang pertama itu sudah seperti yang tadi, kita hanya butuh pembuat nolnya aja. Pembuat nol, yang kedua harus dibagi dengan A-nya, yang ketiga dua-duanya beda. Hasil bagi sama sisa pembagian. Oke, guys, do you have any question? No. No, No? yes. Oke. Iya. Oke, guys. Yeah, thank you for coming today. Yeah. Hello. Oke,